Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan merenungkan sarapan yang bertema tentang rumah duka atau pesta. Dan itu terambil dari Pengkhotbah 7 ayat yang keempat dan juga kelima. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hadikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah. Terima kasih kami boleh bangun dari tidur yang lelap semalam. Dan saat ini kami rindu bahwa firman Tuhan itu mengisi kami dan mengajarkan kami tuntunan untuk kami boleh mengerti hikmat yang Tuhan hendak bicarakan kepada kami. Maka Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami dengan senang hati mau mendengarkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, semasa kecil dan mungkin sampai dengan usia saya yang sekarang, kalau disuruh milih lebih senang ke rumah duka atau ke rumah pesta, saya lebih condong ke rumah duka Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau ke rumah pesta, saya tuh males harus berdandan ya. Wajah saya yang mudah jerawatan harus terkena make up dan itu nanti juga akan iritasi dan akan menimbulkan jerawat bagi muka saya. Dan yang kedua, saya itu malas harus bertemu dengan banyak orang dan hahaha bersukaria, harus pakai baju yang ya notabene harus pakai baju pesta yang bagi saya tidak mengenakan gitu ya. Kalau ke rumah duka kan lebih simpel, kita pakai baju itu sudah kelihatan hitam ataupun putih dan celana panjangnya rapi bebas. Nah saya lebih senang ketika berada di rumah duka karena saya melihat bahwa ketika berada di tempat duka kita bisa belajar, kita bisa mengerti bagaimana pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bagaimana penghiburan Tuhan kepada orang yang sedang berduka. Dan itu juga kita melihat bahwa kehidupan orang-orang yang meninggal itu apa yang ditinggalkan, apa yang diwariskan, yaitu teladan imannya. Dan juga pastinya bagaimana Tuhan berkarya bagi kehidupan keluarga di sana. Dan di sana Bapak Ibu saya banyak mendapatkan banyak hal pengalaman yang menguatkan saya ketimbang saya harus berada di rumah pesta. Karena di rumah pesta hanyalah sekedar sukaria, euforia yang ya sementara tetapi tidak bernilai apapun. Biasa itu karena kenangan bagi orang-orang yang pesta tapi tidak bagi kita. Nah ini Bapak Ibu seperti juga dalam firman yang pagi ini kita baca. Pengkhotbah mengingatkan kita bahwa lebih baik itu berada di rumah duka ketimbang di rumah pesta. Nah tentu saja bukan berarti kita harus ke rumah duka terus Bapak Ibu. Ayat ini mengatakan bahwa orang yang suka ke rumah pesta itu condong lupa akan dirinya sendiri. Nah pesta biasanya menjadi tempat untuk bersenang-senang, memuaskan diri, lupa dengan dunia dan realitasnya. Dan orang yang terbiasa memuaskan diri itu akan menjadi orang yang lupa diri dan pada akhirnya merusak diri, merusak mentalnya dan kemungkinan besar akan merusak karakternya dan masa depannya. Nah tidak ada yang salah Bapak Ibu jika sesekali kita datang ke rumah pesta. Tapi menjadi salah ketika pesta itu menjadi gaya hidup kita. Itulah sebabnya firman ini mengingatkan kita untuk berhikmat. Hidup itu akan cenderung tidak terkendali jika hanya mengikuti keinginan diri kita. Lebih baik kalau begitu jika pergi ke rumah duka dan merenungkan arti kehidupan kita, ketimbang kita pergi ke rumah pesta dan lupa diri. Lebih baik juga kalau mendengarkan teguran orang berhikmat ketimbang mendengarkan nyanyian atau omong kosong orang yang bodoh. Lebih banyak mendengar kebodohan tentu akan membuat diri kita ini menjadi bodoh. Nah, Paulus berujar bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Maka adalah baik Bapak Ibu jika kita ini mengelilingi diri kita ini dengan hal yang baik dan benar. Dan marilah kita mengkoreksi kembali gaya hidup kita, lingkungan pertemanan kita dan pola hidup kita. Apakah semuanya itu membuat kita semakin berhikmat atau malah membuat kita semakin buruk? Dan kiranya pengkhotbah firman Tuhan pada pagi ini boleh mengingatkan terus. Apakah kita lebih suka berhikmat atau kita menikmati gaya hidup kita di dalam dunia ini? Mari kita bersama berdoa.
Tuhan, di tengah-tengah zaman yang bobrok ini kami sulit untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang dari Tuhan dan mana yang tidak. Maka Tuhan, kami berdoa biarlah pikiran kami ini Tuhan senantiasa selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Dan kami memohon kiranya hari ini Tuhan menaungi kami dengan kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan rezeki bagi kami, dan Tuhan menguatkan setiap kami yang sedang berada di dalam keputusasaan dan kelemahan. Maka Tuhan, kami siap untuk menyambut hari ini dengan tangan penyertaan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa.